Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Kristina Deula Nasri. Pada kesempatan ini kami membahas mengenai proyek yang telah kami buat untuk Si Limited dan bagaimana Free Fire dari Garena telah menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan perusahaan. Kami akan menyoroti tantangan yang dihadapi, solusi yang kami temukan, dan rekomendasi kami untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan bisnis ini. Next. Kami melihat adanya peluang yang menarik bagi Garena Free Fire untuk memperluas jangkauan pengguna. Kami menyadari bahwa pasar game tidak terbatas pada satu negara atau wilayah saja. Selain itu, kami mengakui bahwa smartphone berbiaya rendah tidak hanya membantu menjangkau lebih banyak pengguna, tetapi juga memberikan aksesibilitas yang lebih banyak kepada mereka yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga Free Fire dapat menjangkau pengguna dengan lebih luas dan memperoleh pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar global. Next. Game Garena memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan profit yang maksimal adalah Free Fire. Menurut Worldwide, Garena Free Fire merupakan game dengan jumlah download terbanyak di dunia. Sedangkan salah satu dari pesaing mereka yaitu PUBG memiliki peringkat ketujuh. Namun PUBG memiliki pendapatan yang jauh lebih besar daripada Garena Free Fire. Hal ini menjadi pertimbangan kami untuk melakukan pengembangan terhadap game Free Fire. Next. Dari ketiga anak perusahaan Si Limited, Garena menonjol dengan kinerja EBITDA yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kedua anak perusahaan lainnya. Jika kita melihat tabel EBITDA yang disajikan, terlihat bahwa Garena telah mencatat pertumbuhan yang konsisten dalam kinerja keuangannya selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahun, Garena telah berhasil meningkatkan pendapatan bersih dan mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi. Salah satu faktor yang mendorong kinerja keuangan yang kuat adalah Garena Free Fire sebagai salah satu kontributor utama. Popularitas dan pertumbuhan yang pesat dari Free Fire telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Keunggulan ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Garena memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan meningkatkan performa bisnisnya. Next. Baik, saya Priscilla Wimanda. Selanjutnya, dengan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, ada peluang yang kami ambil seperti meningkatkan pendapatan Si Limited dari Garena. Sehingga, key question yang kami angkat adalah bagaimana Garena meningkatkan pendapatan mereka dari Free Fire yang memiliki jumlah user yang banyak. Next. Kami mengangkat dua key issue. Yang pertama, game Free Fire memiliki banyak pesaing dengan tipe game yang sama. Game Free Fire ini berjenis Battle Royale seperti game Apex Mobile, Fortnite, dan PUBG. Lalu key issue yang kedua adalah Garena Free Fire kehilangan user di India yang menyebabkan kehilangan pendapatan mereka. India merupakan negara yang memiliki penduduk yang banyak, dikarenakan Free Fire dilarang masuk ke India, hal ini tentu mempengaruhi pendapatan dan user Garena Free Fire. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Setelah memiliki isu tadi, kami pun akan memberikan beberapa solusi dari masalah-masalah ini. Yang pertama, pada banyak pesaing dengan tipe game yang sama, akhirnya pun kami membuat suatu perbedaan di mana kami menyesuaikan payment di beberapa negara yang membuat dalam pembelian beberapa skin atau top up di dalam game ini akan menjadi lebih dipermudah, dan kami pun menciptakan beberapa alat baru untuk membuat experience baru di dalam sebuah game agar dapat menargetkan pasar yang baru sehingga kami dapat berbeda dari kompetitor-kompetitor kami. Dan pada bagian game Free Fire kehilangan user di India, kami pun akan membuat beberapa solusi karena pendapatannya menurun. Akhirnya kami membuat skin limited yang meningkatkan pendapatan sehingga hal ini dapat menguntungkan bagi Garena itu sendiri dan mempromosikan dan bekerjasama dengan beberapa streamer agar dapat membuat brand Garena itu dapat meningkat dan bertambahnya user yang akan menjadi pelanggan setia dari Garena itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ignatius Salvian akan menjelaskan tentang solusi yang telah ditemukan oleh kelompok kami dan cara eksekusinya. Yang pertama adalah dengan project method payment. Cara
Pertama, untuk melakukan project manajemen adalah mencari sistem pembayaran yang tepat. Itu dilakukan pada kuartal pertama pada bulan Januari dan Februari. Satu, membangun kerjasama dengan setiap perusahaan pembayaran yang telah dipilih dan mulai menciptakan sistem. Dilakukan juga pada kuartal pertama pada bulan Januari sampai Maret. Lalu merilis sistem yang telah dibuat pada kuartal 2 di bulan April sampai Juni. Next. Lalu untuk proyek alat pendukung, cara pertama yang bisa dilakukan adalah mencari alat yang cocok. Hal itu dilakukan pada kuartal pertama di bulan Januari sampai Maret. Yang kedua adalah perusahaan melakukan foto untuk memilih beberapa alat untuk menunjang game. Itu dilakukan pada bulan Maret pada kuartal pertama, lalu melakukan uji coba di bulan Maret juga sampai pada bulan Mei di kuartal kedua. Setelah melakukan uji coba, perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap alat yang telah diuji coba. Hal itu dilakukan pada bulan Mei pada kuartal kedua. Setelah evaluasi terhadap alat yang telah diuji, lalu mulai memproduksi alat tersebut pada bulan Juni dan Juli. Itu di pertengahan kuartal kedua dan ketiga. Lalu setelah mulai memproduksi, perusahaan akan mendistribusikan alat pada kuartal ketiga sampai akhir di kuartal keempat. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Skin Limited. Saya Michael Nasiswanto. Yang pertama, perancangan Skin Limited. Perancangan Skin Limited itu dilakukan pada awal bulan Januari hingga bulan Maret pada kuartal 1. Lalu yang kedua adalah membuat event di dalam game untuk melakukan vote terhadap skin yang telah dibuat, yaitu pada bulan Maret kuartal pertama akhir dan awal kuartal 2 pada bulan April. Lalu yang ketiga adalah memberitahukan skin yang akan dirilis. Nah, itu dilakukan pada kuartal 2 bulan awal, yaitu bulan April hingga bulan Mei pertengahan. Lalu yang terakhir ada perilisan skin. Perilisan skin itu dilakukan pada kuartal 2 di pertengahan bulan, yaitu bulan Mei hingga awal kuartal 3, yaitu pada bulan Juli. Next. Lalu selanjutnya adalah project streamer. Yang pertama itu ada mencari kandidat streamer yang dilakukan pada bulan Januari awal pada kuartal 1. Lalu yang kedua ada penentuan kandidat streamer yang dilakukan pada kuartal 1 pada bulan Januari hingga bulan Februari. Lalu yang ketiga memulai kerjasama dengan pemberitahuan job desk. Itu diberlakukan pada kuartal 1 pada akhir, yaitu bulan Maret, dan kuartal 2 awal pada bulan April. Lalu ada promosi. Itu dilakukan pada kuartal 2 pada pertengahan bulan Mei hingga kuartal 4 awal, yaitu bulan Oktober. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja streamer. Evaluasi itu dilakukan pada kuartal keempat pertengahan pada bulan November hingga bulan Desember. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai market sizing untuk produk Skin Limited. Saya Luis Davin di sini akan yang melanjutkan presentasi. Nah, berikut ini adalah market sizing yang telah kami buat. Dari yang market sizing yang telah kami buat, kami menentukan jumlah download dari Free Fire ini sebanyak 1 juta. Kemudian dari yang melakukan download ini, 75% ini yang bermain. Dari situ kami menemukan pemain yang aktif itu hanya sebesar 562.500. Kemudian pemain yang aktif ini juga ada yang bermain free to play dan juga pay to play. Kami mengambil 40% dari pemain aktif yang bermain Free Fire dengan pay to play. Ini sebanyak 225.000. Kemudian dalam 1 tahun diperkirakan pemain yang membeli skin sebanyak 175.000 dan untuk harga skin rata-rata sekitar Rp600.000. Setelah dikalikan, total dari penjualan Skin Limited ini diperkirakan mencapai Rp105 miliar per tahun. Kemudian dari Garena Expense Project ini diharapkan dapat mencapai dampak yang signifikan. Pertama, dengan menciptakan pasar baru, kita dapat memperluas cakupan bisnis kita dan menciptakan peluang pertumbuhan. Kami berharap dapat menciptakan momentum yang kuat, memperluas pangsa pasar, dan menjadi pemimpin dalam segmen yang baru yang kami ciptakan. Selanjutnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Kami sadar bahwa pelanggan yang puas adalah aset berharga bagi Free Fire. Melalui peningkatan layanan dan pengalaman pengguna, dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru. Kemudian kami menentukan
KPI-nya atau Key Performance Indicator dari proyek ini yang bertujuan untuk mencapai dua target. Yang pertama, dengan melakukan perluasan pasar, diharapkan dapat meningkatkan jumlah user Free Fire sebesar 50% ini sebanyak 3 tahun. Selama 3 tahun. Dalam 1 tahun, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Garena sebesar 15% yang berasal dari penjualan skin limited dan penjualan alat baru. Oke, dengan ini kami mengakhiri presentasi mengenai proyek yang kami rancang. Terima kasih telah hadir dan memberikan perhatian.